Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfia Jannatul Mugni. Saya dari kelas C Teknik Elektro Unjani dengan NIM 22111911086. Di sini saya akan membahas mengenai bab 5 tentang hukum biosafat. Mulai ke pembahasannya. Medan magnet tidak selalu dihasilkan oleh magnet permanen. Adapun cara lain dengan cara induksi. Medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Dengan pengamatan sederhana, yaitu jika kawat konduktor kita dekatkan dengan arah jarum kompas, maka tidak akan menghasilkan efek apapun terhadap jarum tersebut. Tetapi, jika kawat konduktor tersebut diberi arus listrik, maka pengamatan yang akan kita dapat yaitu pembekokan pada jarum kompas. Kesimpulan yang kita dapat, arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan medan magnet inilah yang dapat mempengaruhi jarum kompas tersebut. Gaya Lorentz yang dilakukan oleh medan magnet pada arus listrik dapat dipandang sebagai gaya antar dua buah magnet karena arus listrik tersebut menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Dasar medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan oleh hukum biosafat. Misalnya, konduktor yang dialiri arus listrik. Elemen kawat kecil tersebut memiliki panjang dl. Arah dl sama dengan arah arus. Elemen kawat tersebut disebut notasi dl vektor. Misalnya, kita akan mengambil posisi P untuk ditentukan medan magnet dengan posisi R vektor terhadap kawat tersebut. Kuat medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh dl vektor saja terhadap hukum biosafat adalah d b vektor sama dengan mu 0 per 4 pi kali I dikali dl vektor dikali R vektor per R pangkat 3 dengan mu 0 sama dengan permeabilitas magnetik vakum senilai 4 pi dikali 10 pangkat min 7 teta miliampere. Medan total di titik P yang dihasilkan oleh kawat tersebut dengan mengintegralkan persamaan yaitu B vektor sama dengan mu 0 per 4 pi dikali I integral dari dl vektor dikali R vektor per R pangkat 3. Pembahasan selanjutnya, medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga. Medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus tak berhingga dimudahkan oleh vektor dl yang selalu tetap, yaitu searah dengan arah kawat. Dengan beberapa turunan persamaan dapat dihasilkan besar medan magnet, yaitu B sama dengan mu 0 per 4 pi dikali I dikali dl sin theta per R pangkat 2. Pada ruas kanal persamaan, yaitu dl, R, dan sin theta merupakan sebuah variabel. Tetapi, jika ingin diintegralkan, variabel tersebut harus memiliki satu variabel, sehingga akan diperoleh hasil yaitu L sama dengan A kali cos theta per sin theta. Selanjutnya, diferensial dl dengan cara diferensial ruas kanan persamaan dengan ruas kiri persamaan, dengan hasil dl sama dengan min A dikali d theta per sin pangkat 2 theta. Selanjutnya, substitusi R dengan dl dengan hasil db sama dengan min mu 0 per 4 pi dikali I per A dikali sin theta kali d theta. Arah medan magnet yang dialiri arus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan dengan cara 4 jari digenggam seperti ini dan ibu jari dibiarkan lurus. Arah ibu jari bersesuaian dengan arah arus, sedangkan 4 jari yang digenggam bersesuaian dengan arah medan magnet di sekitar arus tersebut. Atau dengan cara lain yaitu skrup diputar ke kanan. Pembahasan selanjutnya, medan magnet oleh kawat lurus berhingga. Misal, kita mempunyai kawat
yang memiliki panjang L dan akan menentukan kuat medan magnet yang berjarak pada titik A kawat dan sejajar dengan ujung kawat. Dari beberapa turunan persamaan dapat diperoleh dengan dB sama dengan μ0/4V dikali I per A dikali sin theta per d theta. Dan ketika kawat di ujung kiri, maka dihasilkan tangen theta M sama dengan A per L0. Dan ketika kawat di ujung kanan, maka akan membentuk sudut 90 derajat dengan hasil yaitu B sama dengan μ0/4V dikali I per A dikali cos theta M. Dengan hasil kuat medan di titik P sama dengan B sama dengan μ0/4V dikali I per A dikali L0 per akar A pangkat 2 ditambah L0 pangkat 2. Dan jika L0 sama dengan tak terhingga, maka hasilnya B sama dengan μ0 per P4V dikali I per A. Dan jika A lebih besar dari L0, maka hasilnya B sama dengan μ0 per 4V dikali I kali L0 per A pangkat 2. Pembahasan selanjutnya, medan magnet oleh cincin. Misal kita mempunyai sebuah cincin dengan jari-jari A dan dialiri arus listrik, dan kita akan menentukan kuat medan magnet pada sumbu cincin pada jarak B dari pusat cincin, maka besar medan magnet dari titik P pada elemen cincin sepanjang DL adalah, karena DL tegak lurus, maka θ sama dengan 90 derajat atau sin θ sama dengan 1. Maka hasilnya adalah dB sama dengan μ0/4V dikali I dikali dl per R pangkat 2. Dan besar nilai tiap komponen adalah dB tegak lurus sama dengan dB dikali cos alfa, dan dB sejajar sama dengan dB dikali sin alfa. Menentukan kuat medan total dengan integral komponen sejajar suatu benda adalah B integral μ0/4V dikali I dikali dl per F pangkat 2 dikali sin alfa. Dan kasus khusus untuk titik pusat lingkaran adalah B sama dengan μ0/2 dikali I per A. Arah medan magnet yang dihasilkan oleh cincin bisa ditentukan juga oleh aturan tangan kanan. Contohnya ini cincin kawat, dan cincin kawat ini digenggam oleh 4 jari, dan ketika ibu jari searah dengan ras, maka arah genggaman sama dengan arah medan magnet. Pembahasan selanjutnya, medan magnet oleh busur lingkaran. Untuk kasus ini terdapat dua komponen magnet, yaitu searah sumbu dan tegak lurus sumbu. Untuk kuat medan searah sumbu adalah dB sama dengan μ0/4V dikali I kali θ per A dikali sin pangkat 3 alfa. Dan untuk kuat medan tegak lurus sumbu adalah dB sama dengan μ0/4V dikali I kali θ per A dikali sin pangkat 2 alfa dikali cos alfa. Jika kuat medan melebihi setengah lingkaran, maka dB sama dengan μ0/4V dikali I dikali 2V dikurang θ per A dikali sin pangkat 2 alfa dikali cos alfa. Dan jika lingkaran penuh, θ sama dengan 2V dan medan total searah dengan horizontal 0. Pembahasan selanjutnya, solenoid. Solenoid adalah lilitan kawat yang berbentuk pegas. Panjang solenoid tidak berhingga. Jika diamati, solenoid berupa sebuah susunan cincin sejenis yang berjumlah banyak. Tiap cincin membawa arus listrik. Medan di dalam solenoid merupakan medan yang dihasilkan oleh cincin tersebut. Dengan medan total yang dihasilkan adalah dB sama dengan μ0 dikali N dikali I. Pembahasan selanjutnya, medan magnet di tepi solenoid.
Kuat medan magnet di tepi solenoid panjangnya berhingga adalah L0. Dengan kuat medan magnet di ujung tepi solenoid adalah B sama dengan 1/2 dikali mu0 dikali N dikali I dikali cos alpha M. Dan untuk kuat medan magnet di ujung solenoid adalah B sama dengan 1/2 dikali mu0 dikali N dikali I dikali L0 per akar A pangkat 2 ditambah L0 pangkat 2. Pembahasan selanjutnya, medan magnet pada jarak sembarang di dalam solenoid dengan kuat medan magnet adalah B sama dengan 1/2 dikali mu0 dikali N dikali I dikali L0 dikurang B per akar A pangkat 2 ditambah L0 dikurang B akar pangkat 2 dan ditambah setengah dikali mu0 dikali N dikali I dikali B per akar pangkat 2 A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Pembahasan selanjutnya adalah medan magnet pada jarak tertentu dari tepi solenoid. Kuat medan total dari beberapa turunan persamaan adalah B sama dengan setengah dikali mu0 dikali N dikali I dikali L0 plus B per akar A kuadrat ditambah L0 ditambah B kuadrat dikurang setengah dikali mu0 dikali N dikali I dikali B per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Pembahasan selanjutnya adalah medan magnet pada tiroid. Jika solenoid panjang berhingga disatukan ujungnya, maka akan berbentuk seperti donat. Bentuk tersebut dinamakan dengan tiroid. Tiroid sama dengan solenoid ideal, maka kuat medan magnet adalah B sama dengan mu0 dikali N dikali I. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 5 tentang biosafat. Semoga penjelasan tersebut dapat dipelajari dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada pengucapan kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.